Tahukah Anda? Kebiasaan sepele ini bisa diam-diam membahayakan kesehatan orang tua kita saat tidur. Banyak lansia yang merasa tidak nyaman, mudah lelah, bahkan susah tidur. Ternyata salah satu penyebabnya bisa karena pakaian ketat. Kenapa bisa begitu? Yuk, kita bongkar alasannya sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sehat semuanya. Selamat datang di channel edukasi penuh manfaat. Semoga hari ini selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan, terutama untuk orang tua kita tercinta. 1. Sirkulasi darah bisa terganggu, bahaya tersembunyi di balik pakaian ketat saat tidur untuk lansia. Ketika seseorang memasuki usia lanjut, tubuhnya mengalami banyak perubahan fisiologis yang secara perlahan mengurangi efisiensi kerja organ-organ vital. Salah satunya adalah sistem peredaran darah atau sirkulasi darah. Sirkulasi darah merupakan proses penting yang mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Nah, tahukah kamu bahwa memakai pakaian ketat saat tidur bisa mengganggu proses ini secara serius, terutama pada lansia? Apa itu sirkulasi darah dan kenapa penting untuk lansia? Sirkulasi darah adalah proses di mana jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Darah membawa oksigen, nutrisi, hormon, serta zat penting lain yang dibutuhkan sel-sel tubuh agar tetap hidup dan berfungsi optimal. Pada lansia, elastisitas pembuluh darah mulai menurun, tekanan darah bisa menjadi tidak stabil, dan kemampuan tubuh untuk merespon perubahan suhu juga melemah. Itu artinya, apapun yang menghambat aliran darah, meskipun terlihat sepele seperti pakaian ketat, bisa berdampak cukup besar terhadap kenyamanan dan kesehatan mereka. Bagaimana pakaian ketat menghambat sirkulasi darah? Pakaian yang terlalu ketat, apalagi jika dipakai semalaman, dapat memberikan tekanan berlebihan pada area tubuh tertentu seperti pinggang, paha, perut, atau dada. Tekanan inilah yang dapat menyempitkan pembuluh darah, terutama pembuluh balik, vena, yang bertugas mengembalikan darah ke jantung. Ketika pembuluh darah ini tertekan dalam waktu lama, aliran darah menjadi lambat. Proses pertukaran oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh terganggu. Limbah metabolisme dari jaringan tidak bisa segera dibuang. Efeknya bisa mulai dari kesemutan, kram otot, kaki terasa dingin, hingga pembengkakan ringan di area tertentu. Jika hal ini terjadi setiap malam, maka dalam jangka panjang bisa memicu masalah pembuluh darah kronis, seperti varises atau bahkan deep vein thrombosis, DVT. Meskipun ini jarang, tetap saja berisiko. Apa dampaknya jika dibiarkan terus-menerus? Untuk lansia yang sudah memiliki riwayat tekanan darah tinggi, diabetes, atau gangguan jantung, memakai pakaian tidur yang ketat bisa memperburuk kondisi mereka tanpa disadari. Sirkulasi darah yang terganggu dapat menyebabkan kelelahan berlebih saat bangun pagi, karena tubuh tidak mendapat pasokan oksigen yang cukup selama tidur. Pegal-pegal di bagian punggung, paha, atau betis akibat aliran darah yang tersendat. Munculnya bintik merah atau memar ringan di area yang tertekan pakaian. Dan yang paling umum, lansia jadi mudah terbangun di malam hari karena merasa tidak nyaman, nyeri, atau bahkan kram. Hal ini tentu sangat mengganggu kualitas tidur dan proses pemulihan tubuh mereka di malam hari. Solusi dan tips sederhana agar sirkulasi darah tetap lancar saat tidur, terutama untuk lansia, berikut beberapa tips yang bisa langsung dipraktikkan. 1. Gunakan pakaian tidur longgar dan berbahan lembut, seperti katun atau rayon. 2. Hindari pakaian dengan karet pinggang yang terlalu ketat, termasuk celana dalam. 3. Gunakan baju tidur model daster atau piyama dengan kancing depan untuk memudahkan gerak dan sirkulasi udara. 4. Perhatikan postur tidur, hindari posisi tidur yang menekan bagian tubuh tertentu terlalu lama.
5. Cek sirkulasi tubuh secara berkala. Apakah ada bagian tubuh yang terasa dingin, kesemutan, atau memerah? Kesimpulan: sirkulasi darah yang lancar adalah kunci bagi kesehatan lansia, terutama saat tidur di malam hari yang seharusnya menjadi waktu pemulihan tubuh. Kebiasaan mengenakan pakaian ketat memang sering dianggap remeh, tapi bisa membawa dampak serius jika dibiarkan terus-menerus. Jadi, mari bantu orang tua kita tidur lebih nyaman dan sehat. Hanya dengan mengganti pilihan pakaian tidur, kita sudah melindungi mereka dari risiko kesehatan yang diam-diam mengintai. 2. Mengganggu kenyamanan dan kualitas tidur. Efek pakaian ketat yang sering dianggap sepele oleh banyak orang. Tidur adalah kebutuhan dasar manusia yang sangat penting, apalagi bagi para lansia. Di usia lanjut, tubuh membutuhkan waktu lebih banyak untuk beristirahat karena kemampuan sel dan organ untuk meregenerasi diri sudah mulai melambat. Sayangnya, kualitas tidur lansia seringkali terganggu oleh berbagai hal yang tampaknya kecil tapi berdampak besar. Salah satunya adalah pakaian yang terlalu ketat saat tidur. Tidur bukan sekadar waktu istirahat. Tidur bagi lansia bukan hanya waktu untuk memejamkan mata, tapi juga waktu penting untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, menyeimbangkan hormon, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kestabilan suasana hati dan fungsi otak. Jika tidur tidak berkualitas, dampaknya bisa dirasakan ke seluruh sistem tubuh, termasuk risiko meningkatnya tekanan darah, emosi yang tidak stabil, dan kelelahan berkepanjangan. Pakaian ketat, tidur tidak nyaman. Banyak lansia, tanpa sadar, mengenakan pakaian tidur yang terlalu ketat atau terbuat dari bahan yang tidak menyerap keringat. Biasanya ini terjadi karena pakaian lama yang ukurannya sudah tidak pas, model baju tidur yang ketat di bagian dada, lengan, atau perut, celana dengan karet pinggang yang menekan perut, atasan yang tidak lentur dan membatasi gerakan. Padahal, tubuh yang merasa tertekan atau tidak bebas saat berbaring akan memberi sinyal bahaya ke otak, yang membuat lansia jadi lebih sulit tidur nyenyak, sering gelisah, bahkan mudah terbangun tengah malam. Kepanasan, gerah, dan berkeringat di malam hari. Pakaian ketat cenderung menempel erat ke kulit dan menahan panas tubuh. Ini bisa menjadi masalah besar bagi lansia yang metabolismenya sudah berubah. Mereka bisa merasa lebih mudah gerah, berkeringat, dan tidak nyaman di area tertentu seperti punggung, leher, atau selangkangan. Keringat yang terjebak oleh pakaian ketat bisa membuat kulit menjadi lembab, gatal, dan meningkatkan risiko iritasi atau infeksi kulit. Efek domino ini akhirnya membuat kualitas tidur jadi rusak total. Padahal tidur yang baik sangat penting untuk kesehatan organ dalam dan daya tahan tubuh lansia. Perasaan tertekan dan sulit bernapas. Pakaian ketat, terutama di area dada atau perut, dapat memberikan tekanan berlebih pada otot pernapasan. Bagi lansia yang punya riwayat sesak napas, asma, atau penyakit jantung, tekanan ini bisa membuat mereka sulit mengambil napas panjang, merasa seperti dicekik saat berbaring, lebih mudah panik atau mengalami gangguan kecemasan di malam hari. Kondisi ini tentu sangat mengganggu tidur dan membuat lansia lebih cepat lelah di pagi hari, meskipun terlihat sudah tidur cukup lama. Dampak psikologis: tidur jadi rutinitas yang ditakuti. Tidur seharusnya jadi momen menyenangkan, tapi jika setiap malam lansia harus berjuang melawan rasa tidak nyaman karena pakaian yang salah, maka tidur bisa jadi pengalaman traumatis. Lansia jadi takut malam datang, menghindari tidur karena tidak nyaman, terbangun berkali-kali dalam semalam dan tidak bisa kembali tidur. Jika hal ini berlangsung lama, bisa menimbulkan insomnia kronis, stres, bahkan mempercepat penurunan kognitif seperti mudah lupa atau linglung. Solusi untuk tidur yang lebih berkualitas:
Berikut beberapa tips mudah untuk memastikan tidur lansia lebih nyaman dan berkualitas. 1. Gunakan pakaian tidur berbahan lembut dan menyerap keringat, seperti katun, bambu, atau rayon. 2. Pilih model baju tidur yang longgar dan long dress duster, tanpa tali-tali yang menekan tubuh. 3. Pastikan suhu ruangan sejuk dan ventilasi baik, agar tubuh tidak gerah saat tidur. 4. Hindari penggunaan selimut tebal jika suhu tidak dingin, karena lansia cenderung lebih sensitif terhadap suhu panas. 5. Rutin mengganti pakaian tidur setiap malam, agar selalu bersih dan nyaman. Kesimpulan, kualitas tidur, kunci umur panjang lansia. Tidur yang nyaman dan berkualitas bukanlah kemewahan bagi lansia, tapi sebuah kebutuhan dasar. Sayangnya, banyak orang tua kita yang tidak menyadari bahwa pakaian tidur yang mereka kenakan bisa menjadi penyebab utama tidur yang terganggu. Maka, sebagai anak dan keluarga, kita punya peran penting untuk membantu mereka memilih pakaian tidur yang tepat. Ingat, hanya dengan mengganti baju tidur dari yang ketat ke yang longgar, kita bisa membantu meningkatkan kualitas hidup lansia secara signifikan. 4. Mengganggu sistem pernapasan, bahaya tersembunyi di balik pakaian tidur yang terlalu ketat. Pernah nggak sih, kamu merasa sesak atau susah bernapas saat memakai pakaian yang terlalu ketat, apalagi di bagian dada dan perut? Nah, hal itu bisa terasa jauh lebih parah pada lansia, yang sistem pernapasannya sudah tidak sekuat dan selentur dulu. Saat mereka tidur dengan pakaian ketat, sistem pernapasan bisa terganggu secara perlahan tanpa disadari. Bukan hanya soal kenyamanan, ini juga bisa mengancam kesehatan, terutama bagi lansia yang punya riwayat penyakit paru-paru, jantung, atau tekanan darah tinggi. Pentingnya pernapasan saat tidur bagi lansia. Saat kita tidur, tubuh memasuki fase relaksasi penuh. Disinilah organ-organ dalam bekerja untuk pemulihan, termasuk sistem pernapasan yang mengatur aliran oksigen ke otak dan seluruh tubuh. Tapi pada lansia, kapasitas paru-paru umumnya sudah menurun. Daya elastis paru-paru melemah, dan otot pernapasan seperti diafragma tidak lagi sekuat saat muda. Artinya, apapun yang menghambat gerakan pernapasan akan berdampak besar. Misalnya, baju tidur yang terlalu ketat di area dada, perut, atau pinggang bisa menekan bagian tubuh yang dibutuhkan untuk bernapas secara alami. Pakaian ketat, tekanan di dada dan perut. Pakaian tidur yang sempit, terutama yang ketat di bagian dada, misalnya kaos dalam, bra ketat, atau baju yang pres di bagian depan. Perut dan pinggang, seperti celana karet yang kencang. Punggung atas dan bawah akan menekan tulang rusuk, otot pernapasan, serta diafragma. Akibatnya, udara yang masuk ke paru-paru jadi lebih sedikit. Tarikan napas terasa dangkal dan terbatas. Otak dan tubuh kekurangan oksigen saat tidur. Tidur menjadi tidak nyenyak, sering terbangun karena merasa nggak lega. Lansia yang mengalami ini biasanya akan merasa mudah lelah, pusing, atau lesu keesokan harinya, padahal sudah tidur cukup lama. Dampaknya bisa lebih parah bagi lansia dengan penyakit tertentu. Untuk lansia yang sudah punya riwayat asma atau penyakit paru obstruktif kronik, POK, gangguan jantung, sleep apnea, gangguan napas saat tidur, obesitas atau perut buncit. Pakaian ketat bisa memperparah kondisi mereka. Napas yang terhambat saat tidur bisa memicu hipoksia ringan, kekurangan oksigen dalam darah, kenaikan tekanan darah di malam hari, sesak napas hingga terbangun dengan panik, detak jantung tidak stabil. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa memperburuk kualitas hidup dan mempercepat komplikasi penyakit. Tidur yang seharusnya menyembuhkan, justru jadi menyiksa. Coba bayangkan, saat tidur yang seharusnya menjadi waktu paling damai,
tubuh malah berjuang untuk bernapas karena tertekan pakaian. Lansia tidak hanya terganggu secara fisik, tapi juga secara mental. Mereka bisa merasa cemas atau panik saat malam, mengalami mimpi buruk karena tubuh dalam kondisi stres, menghindari tidur karena takut merasa sesak. Hal ini tentu sangat merugikan, karena tidur malam adalah fondasi utama pemulihan tubuh, terutama bagi orang tua. Tips mencegah gangguan pernapasan saat tidur untuk lansia. Untuk menjaga agar pernapasan tetap lega dan alami saat tidur, berikut beberapa hal yang bisa dilakukan. 1. Gunakan pakaian tidur yang longgar di bagian dada dan perut, hindari bahan yang elastis berlebihan. 2. Pilih model pakaian seperti daster atau piyama dengan kancing depan, yang tidak menekan bagian dada. 3. Jangan biarkan lansia tidur memakai bra atau pakaian dalam ketat. 4. Jaga suhu ruangan tetap sejuk dan ventilasi baik, agar napas lebih lega. 5. Lansia dengan penyakit pernapasan sebaiknya tidur setengah duduk atau dengan bantal khusus, agar tidak menekan dada. Kesimpulan, napas yang bebas, tidur yang berkualitas. Napasan yang lancar adalah kunci utama tidur nyenyak dan pemulihan alami tubuh. Jangan sampai kesalahan kecil seperti memilih pakaian tidur yang ketat justru membuat lansia kehilangan kenyamanan, bahkan membahayakan kesehatannya. Lindungi orang tua kita dengan perhatian sederhana. Pilihkan pakaian tidur yang ringan, longgar, dan nyaman. Napas yang lega bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga soal keselamatan. 5. Meningkatkan risiko kram otot saat tidur. Efek tak terduga dari pakaian ketat pada lansia. Kram otot mungkin terdengar sepele, tapi bagi seorang lansia, rasa nyeri akibat kram, terutama yang muncul tiba-tiba saat tidur, bisa menjadi pengalaman yang sangat menyiksa. Kram ini biasanya terjadi di bagian betis, paha, kaki, atau tangan, dan bisa menyebabkan lansia terbangun mendadak sambil meringis kesakitan. Yang mengejutkan, salah satu pemicu kram otot di malam hari yang sering tidak disadari adalah penggunaan pakaian tidur yang terlalu ketat. Kram otot bukan masalah kecil bagi lansia. Kram otot terjadi ketika otot berkontraksi secara tiba-tiba dan tidak terkendali. Pada usia lanjut, kram otot menjadi semakin umum karena aliran darah ke otot sudah tidak seoptimal dulu. Kandungan mineral dalam tubuh mulai menurun, seperti kalsium dan magnesium. Sistem saraf motorik yang mengatur gerakan otot mulai melambat. Aktivitas fisik yang tidak seimbang, terlalu banyak duduk atau justru terlalu lelah. Kondisi ini diperparah jika lansia mengenakan pakaian tidur yang menghambat sirkulasi darah, seperti celana ketat di paha atau betis, karet celana yang menekan pinggang atau perut, lengan baju yang sempit di bagian atas tangan, pakaian dalam yang menekan bagian selangkangan. Pakaian ketat menghambat aliran darah ke otot. Salah satu penyebab utama kram otot saat tidur adalah sirkulasi darah yang tidak lancar. Otot membutuhkan pasokan darah yang cukup agar tetap rileks dan fleksibel. Nah, ketika lansia memakai pakaian tidur yang terlalu ketat, aliran darah menjadi terganggu, terutama di bagian tubuh yang tertekan seperti betis, paha bagian dalam, lengan atas, leher belakang. Aliran darah yang terhambat menyebabkan otot kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga rentan mengalami kontraksi mendadak. Inilah yang akhirnya memicu kram otot saat sedang tidur, yang biasanya datang tiba-tiba dan terasa sangat menyakitkan. Tidur terganggu, tubuh jadi stres. Ketika kram terjadi di malam hari, lansia akan terbangun dengan rasa nyeri. Tak hanya itu, kram juga bisa menyebabkan gangguan tidur yang berulang. Kecemasan sebelum tidur karena takut kram kambuh. Rasa trauma atau tidak nyaman di bagian tubuh tertentu. Sulit berjalan atau bergerak setelah bangun tidur.
Kondisi ini bisa sangat memengaruhi kualitas hidup lansia, apalagi jika kram terjadi hampir setiap malam. Fakta lain, pakaian ketat bisa memicu ketegangan otot. Pakaian yang menempel erat di kulit memberi tekanan konstan pada jaringan otot dan saraf di bawahnya. Lama-kelamaan, tekanan ini menciptakan ketegangan otot yang tidak terasa di awal, namun bisa meledak jadi kram di malam hari ketika tubuh mulai rileks. Apalagi jika lansia tidak banyak bergerak di siang hari dan langsung tidur tanpa peregangan, risiko kram jadi semakin tinggi. Tips mencegah kram otot akibat pakaian tidur ketat. Berikut langkah-langkah sederhana yang bisa membantu mencegah kram otot di malam hari pada lansia. 1. Gunakan pakaian tidur yang longgar dan tidak menekan bagian tubuh manapun, terutama di lengan dan kaki. 2. Pilih bahan kain yang fleksibel, ringan, dan mudah bergerak, seperti katun atau linen. 3. Pastikan celana tidur tidak memiliki karet pinggang yang terlalu ketat atau keras. 4. Ajak lansia melakukan peregangan ringan sebelum tidur, seperti mengangkat kaki perlahan atau menggerakkan bahu. 5. Penuhi asupan cairan dan mineral, karena dehidrasi dan kekurangan magnesium, kalsium bisa memperparah kram. Bonus tambahan, memijat lembut kaki atau tangan sebelum tidur juga bisa membantu melemaskan otot dan mencegah kram. Kesimpulan, jangan abaikan hal kecil yang berdampak besar. Mungkin kedengarannya sepele, hanya soal baju tidur. Tapi bagi lansia, hal ini bisa jadi pemicu berbagai masalah kesehatan yang nyata. Kram otot yang datang tiba-tiba di malam hari bisa merusak kualitas tidur, meningkatkan rasa sakit, bahkan menurunkan semangat hidup. Padahal, solusinya sangat sederhana. Ganti pakaian ketat dengan yang longgar, lembut, dan nyaman. Satu perubahan kecil ini bisa berdampak besar pada kenyamanan dan kesehatan lansia kita tercinta. Sahabat semua, sekarang kita tahu bahwa pakaian tidur yang terlalu ketat bisa membawa banyak risiko bagi lansia, dari gangguan pernapasan, infeksi kulit, kram otot, sampai terganggunya sirkulasi darah. Hal-hal yang mungkin terlihat kecil ini ternyata punya dampak besar terhadap kenyamanan dan kualitas hidup orang tua kita. Bagi mereka yang sudah sepuh, tidur bukan hanya soal istirahat, tapi juga waktu di mana tubuh mereka memulihkan diri. Maka sudah seharusnya kita sebagai anak, cucu, atau pendamping, memberikan perhatian lebih, bahkan untuk hal-hal yang kelihatannya sepele, seperti jenis dan ukuran pakaian tidur yang mereka pakai. Jangan biarkan mereka merasa sesak, gatal, atau sakit hanya karena salah memilih baju tidur. Gantilah pakaian ketat dengan yang longgar, lembut, dan nyaman. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bentuk kasih sayang nyata dari kita untuk mereka. Mari kita jaga para lansia, bukan hanya dengan obat dan makanan sehat, tapi juga dengan kenyamanan yang mereka butuhkan setiap hari. Yuk, tunjukkan cinta dan doamu. Kalau kamu setuju bahwa orang tua dan lansia harus diperlakukan dengan lembut dan penuh perhatian, tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk doa dan cinta kita untuk mereka semua. Jangan lupa, kalau konten ini bermanfaat, like videonya. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Subscribe agar tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Bagikan ke teman, keluarga, atau grup WhatsApp yang kamu punya. Karena bisa jadi, satu share dari kamu menjadi alasan seseorang menyadari pentingnya kenyamanan tidur bagi orang tuanya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Dan semoga orang tua kita semua selalu sehat, tenang tidurnya, dan bahagia di hari tuanya. Amin. 3. Rentan terhadap infeksi kulit dan iritasi, ancaman diam-diam akibat pakaian ketat untuk lansia. Kulit merupakan lapisan pelindung terluar tubuh yang punya fungsi vital, mulai dari melindungi organ dalam, menjaga kelembapan tubuh,
hingga menangkal kuman dan bakteri dari luar. Namun, seiring bertambahnya usia, kondisi kulit pada lansia mengalami banyak perubahan. Kulit menjadi lebih tipis, lebih kering, dan jauh lebih sensitif dibandingkan saat usia muda. Sayangnya, banyak yang tidak sadar bahwa kebiasaan memakai pakaian tidur ketat justru bisa memperburuk kondisi kulit lansia, bahkan menimbulkan risiko infeksi kulit, iritasi, dan gatal-gatal yang sangat mengganggu kenyamanan saat tidur. Kulit lansia itu rawan. Kenapa? Sebelum membahas dampaknya, mari kita pahami dulu kenapa kulit lansia lebih mudah iritasi. Seiring bertambahnya usia, produksi minyak alami, sebum, di kulit menurun drastis. Lapisan pelindung kulit, lapisan lipid, menipis. Elastisitas dan kelembapan kulit berkurang. Regenerasi sel kulit melambat. Kondisi ini membuat kulit lansia lebih mudah terluka, sensitif terhadap gesekan, dan lambat sembuh bila mengalami iritasi atau luka kecil. Apa hubungannya dengan pakaian ketat? Pakaian tidur yang ketat bisa menjadi sumber gesekan yang terus-menerus dengan kulit, terutama di area lipatan tubuh seperti ketiak, selangkangan, leher, paha bagian dalam, pinggang. Gesekan ini akan terasa lebih menyiksa jika bahan pakaiannya kasar, tidak menyerap keringat, atau terlalu menempel pada tubuh. Akibatnya, kulit bisa kemerahan atau ruam, gatal-gatal dan tidak nyaman. Luka lecet atau melepuh jika terus digaruk. Terinfeksi bakteri atau jamur akibat kondisi kulit yang lembab dan tertutup rapat. Risiko infeksi, bukan sekadar gatal biasa. Yang lebih berbahaya adalah jika iritasi itu berkembang menjadi infeksi kulit. Kenapa ini bisa terjadi? Lansia yang tidur memakai pakaian ketat akan lebih mudah berkeringat di area tertutup. Keringat yang terperangkap di antara kulit dan kain akan menciptakan lingkungan yang lembab, hangat, dan gelap, kondisi ideal bagi bakteri dan jamur untuk berkembang. Beberapa infeksi kulit yang sering dialami lansia karena kondisi ini, antara lain intertrigo, iritasi di lipatan kulit karena gesekan dan kelembapan. Infeksi jamur, candidiasis muncul ruam merah di kulit lembab seperti selangkangan atau bawah payudara. Folikulitis, peradangan pada folikel rambut akibat bakteri. Eksim kontak iritan, reaksi alergi terhadap bahan pakaian. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini bisa membuat lansia merasa sangat tidak nyaman, bahkan bisa menurunkan daya tahan tubuh secara umum. Rasa gatal, gangguan tidur, kualitas hidup menurun. Jangan remehkan rasa gatal. Bagi lansia, rasa gatal akibat iritasi atau infeksi bisa menjadi sumber stres, membuat mereka sulit tidur nyenyak, sering menggaruk di malam hari yang bisa memperparah luka, merasa frustrasi dan tidak nyaman dengan tubuh sendiri, malu atau minder, terutama jika kulit mulai menunjukkan tanda-tanda infeksi. Lansia yang tidurnya terganggu secara terus-menerus karena gatal atau iritasi berisiko mengalami penurunan kualitas hidup, bahkan bisa memicu munculnya gangguan kesehatan lain seperti tekanan darah tinggi atau stres berlebihan. Langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan. Berikut beberapa tips sederhana namun penting untuk mencegah risiko infeksi kulit dan iritasi pada lansia akibat pakaian ketat. 1. Pilih baju tidur yang longgar dan tidak menekan tubuh, terutama di area lipatan kulit. 2. Gunakan bahan pakaian yang adem, lembut, dan menyerap keringat seperti katun, linen, atau bambu. Hindari bahan sintetis seperti nilon atau polyester. 3. Cuci pakaian dengan deterjen khusus yang tidak mengandung bahan iritan, dan bilas sampai benar-benar bersih. 4. Ganti pakaian tidur setiap hari, terutama jika sudah berkeringat. 5. Keringkan area lipatan tubuh sebelum tidur, dan jika perlu gunakan bedak antiseptik atau salep pelindung sesuai saran dokter.
Kesimpulan, jangan anggap remeh gesekan kecil. Bagi lansia, kulit bukan hanya pelindung, tapi juga penanda kenyamanan. Pakaian ketat yang mungkin terasa biasa saja bagi orang muda bisa menjadi bencana kecil bagi lansia. Mulai dari rasa gatal yang mengganggu, lecet di malam hari, hingga risiko infeksi yang serius. Semua bisa dicegah hanya dengan mengganti pilihan baju tidur yang lebih tepat. Sebagai anak, cucu, atau pendamping, sudah saatnya kita lebih peduli pada detail kecil seperti ini. Ingat, kenyamanan kulit, kenyamanan tidur, kesehatan lansia yang lebih terjaga.